Ya kalau bagi masyarakat itu terjawab. Kalau bagi saya akademisi putus bebas. Harus bebas gitu. Harusnya bebas menurut saya. Karena Eliezer pada posisi itu tidak ada posisi, tidak ada ruang. Seperti kalau kita dua tenggelam sama-sama di laut, pelampung cuma satu, ya saya cekik Anda biar saya selamat daripada kita dua mati sama-sama. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di PodJames Open Mind. Ya, hari ini spesial PodJames akan mengulas ya hasil dari sidang putusan dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dan hari ini PodJames akan fokus kepada vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Barada Richard Eliezer. Nah, ini putusan dari majelis hakim ini cukup menarik perhatian publik karena berbeda jauh dengan tuntutan jaksa beberapa waktu yang lalu. Dan tentunya kita akan mengulas bersama dengan pengamat hukum Fakultas Hukum Undana Kupang, Bapak Dedi Manafe, SH.M. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, KJM. Selamat pagi, saudara semua yang menyaksikan acara ini. Ya, Pak Dedi, ini juga menjadi menarik dan saat ini publik menaruh perhatian begitu besar terhadap hasil dari sidang putusan di mana vonis telah dijatuhkan kepada orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Tetapi hari ini kita fokus kepada Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Barada Richard Eliezer. Nah, putusan ini seperti kita tahu, Ferdy Sambo dari seumur hidup jadi hukuman mati. Putri Chandrawati dari tuntutan 8 tahun, vonis 20 tahun, dan yang cukup menarik perhatian begitu besar adalah vonis kepada Barada E yang menjadi 1,5 tahun. Iya, tanggapan dari 12 Anda? tahun jadi 1 tahun 6 bulan. Tanggapan Anda, Pak Dedi? Ya, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa magnitudo dari gempa bumi penegakan hukum di Indonesia ini kan pada saat yang sama saya kira seluruh pengadilan di Indonesia sedang putus banyak perkara. Iya. Tetapi pengadilan yang mengadili perkara terbunuhnya Brigadir J ini menjadi gempa bumi yang luar biasa di penegakan hukum, sehingga publik Indonesia saya kira ya hampir 100% sekarang mengarahkan perhatiannya ke penegakan hukum ini. Minimal mereka yang ada di dunia maya, semua komen-komennya begitu ramai dari kemarin sampai hari ini. Nah, tetapi saya tidak pada posisi untuk menyampaikan ulang apa yang sudah dibacakan oleh majelis hakim. Karena teman-teman bisa baca sendiri nanti kalau sudah ada di Google, ya, ataupun nonton kembali karena sekarang sudah ada di YouTube, itu bisa nonton, sehingga saya tidak akan mengulas kembali. Yang saya ingin lihat ini adalah logika hukum di balik putusan ini. Kenapa? Karena yang pertama, putusan ini berbeda dengan tuntutan, dan perbedaannya itu sangat jauh, tetapi arahnya berbeda di antara ketiga putusan ini. Untuk Ferdy Sambo dan Putri itu arahnya diperberat, ya. Sedangkan untuk Richard Eliezer ini arahnya diperingan. Nah, ini yang menjadi menarik. Menunjukkan bahwa terhadap Ferdy Sambo dan Putri itu majelis hakim melihat bahwa perbuatan keduanya dan itulah yang menyebabkan kematian dari Brigadir Joshua
minimal Ferdy Sambo itu sesungguhnya bagi saya dialah pelaku materialnya, pelaku utamanya. Karena dia oleh majelis hakim berkeyakinan ikut menembak. Bahkan kalau kita mau berimajinasi ya, menafsir secara hukum, di situ kemungkinan besar adalah peluru dia yang pertama mengenai Joshua. Dan itulah yang menyebabkan ketika dia memerintahkan Eliezer untuk ikut menembak, Eliezer tidak punya pilihan lain. Karena peluru masuk itu menurut putusan ada pelurunya Ferdy Sambo juga, tetapi tidak dijelaskan peluru siapa yang kena duluan. Dan otopsi tidak bisa menjelaskan peluru mana yang kena duluan, karena ini hitungan detik semua. Betul. Yang hanya dijelaskan bahwa ada peluru luka masuk, tembak masuk, dan luka keluar sekian. Kemudian yang dilihat bahwa peluru yang keluar dari senjata yang kemungkinan besar dipegang oleh Ferdy Sambo itu berapa peluru dan Eliezer berapa peluru, kan begitu. Sehingga hakim berkeyakinan bahwa Ferdy Sambo penembak selain Eliezer. Nah, ketika Eliezer menyaksikan bahwa Ferdy Sambo sudah menembak Joshua, kemudian dia suruh Eliezer nembak juga, pilihannya kalau dia tidak tembak berarti sasaran berikut adalah dia. Karena atasan dia saja sudah menggelepar di sana. Apa susahnya Ferdy Sambo mengerahkan pistol ke Eliezer? Nah, jadi benar-benar dia di bawah tekanan dan paksaan. Nah, disitulah yang kemudian nanti kita akan sampai pada kenapa putusannya ringan sekali. Itu berkaitan dengan itu. Kemudian secara penologi ya, kalau ilmu tentang bagaimana menerapkan pidana kepada seorang terdakwa, itu menunjukkan bahwa majelis hakim berpandangan orang seperti Ferdy Sambo tidak ada ruang untuk memperbaiki diri. Orang seperti ini tidak paham tentang hakikat kemanusiaan. Makanya dia memperlakukan diri dia dan sesama manusia tidak manusiawi. Dia merasa lebih tinggi dari manusia dan Joshua itu lebih rendah dari manusia. Jadi dia bisa memutuskan kapan mencabut nyawa orang. Lebih tinggi dari manusia artinya ya setara Tuhan lah. Nah, orang-orang seperti ini tidak layak hidup bersama manusia. Maka ketika KUHP kita masih memungkinkan penerapan hukuman mati, diterapkan hukuman mati. Itulah logika ya, minimal kalau kita baca, saya bisa menangkap bahwa hakim melihat bahwa Ferdy Sambo ini tidak ada ruang untuk memperbaiki diri, apalagi dengan kapasitas atau model pembinaan di lapas. Kalau orang seperti Ferdy Sambo dikirim ke lapas, maka dibina seperti apapun tidak akan berubah. Itu yang menjadi pertimbangan hakim. Tidak akan berubah menjadi manusia yang Pancasilais lagi, tidak bisa. Dia adalah orang yang memang layak segera dikeluarkan dari komunitas hidup manusia. Ya, Pak Dedi, biasanya kan kalau memvonis orang sampai pada hukuman mati itu biasanya salah satu pertimbangan adalah tidak ada hal yang meringankan sama sekali, yang ada hanya memberatkan sehingga pada akhirnya jadi hukuman mati. Iya, hal-hal yang memberatkan itu kalau kita padatkan itu menunjukkan bahwa orang ini bukan manusia lagi. Itu logika hukumnya seperti itu. Itu maka saya bilang bahwa kita hari ini saya menguraikannya atau menjelaskan dari segi logikanya. Logika hukum. Tidak bahasa yang diucapkan oleh hakim lagi. Itu silahkan nonton sendiri atau baca nanti di Google setelah putusannya dirilis kan oleh situs Mahkamah Agung kan. Bisa di-download. Silakan baca kan begitu. Nah, itu bagi Ferdy Sambo. Jadi bobot pidananya diterapkan pidana mati, pidana yang paling maksimal karena dia tidak layak lagi sebagai manusia. Itu kalau kita logikanya. Bagaimana dengan Putri? Putri sebagai kausa prima daripada terjadinya kasus ini menunjukkan bahwa hakim sendiri berkeyakinan bahwa tidak ada pelecehan. Dan kemudian mengatakan bahwa motif tidak harus dibuktikan.
Kenapa? Karena memang jelas bahwa kalau kita yang belajar hukum pidana, kita mengenal, sekarang ini materi semester 2 Fakultas Hukum C Indonesia, dan sekarang lagi semester genap, sementara dipelajari meskipun belum sampai pokok bahasan itu, ketika kita bicara tentang unsur-unsur delik ya, dari Strafbar Feit, mungkin sekarang masih pada materi ruang lingkup berlakunya hukum pidana atau asas berlakunya hukum pidana. Nah, belum sampai pada Strafbar Feit-nya yang di dalamnya kita akan bicara tentang apa itu tindak pidana, kemudian kita bicara tentang jenis-jenis deliknya, kemudian unsur-unsur delik. Nah, ketika masuk pada sub pokok bahasan unsur-unsur delik, kita akan mengenal dua kelompok unsur delik, yaitu yang pertama bestandal delik. Unsur yang tersurat atau tertulis di dalam suatu rumusan tindak pidana. Nah, sementara ada kelompok unsur yang kedua yang disebut elementen delik, yaitu unsur-unsur yang melekat pada unsur yang tertulis itu. Nah, salah satu unsur yang melekat itu adalah motif, alasan atau latar belakang mengapa orang itu melakukan tindak pidana, kan begitu? Nah, unsur itu karena tidak tertulis, ya tidak wajib dibuktikan. Tetapi kalau terbukti motifnya, maka itu bagian daripada hal-hal yang nanti memberatkan atau meringankan. Misalnya, kalau dia membunuh karena dalam tekanan, maka itu meringankan. Kalau dia membunuh karena dendam, itu memberatkan. Nah, itu sederhananya begitu. Nanti akan kaitan, makanya berbeda antara Ferdy Sambo, Putri, dan Eliezer, kan gitu. Nah, khusus untuk Putri ini, dia sebagai kausa primanya penyebab memicu terjadinya pembunuhan ini. Karena berdasarkan laporan dia kepada suaminya merasa bahwa harga diri dia sebagai suami diinjak-injak, ya jalan keluarnya adalah membunuh. Nah, itu cerita mereka lah begitu, karena tidak ada bukti lain, tidak ada alat bukti lain selain kelompok Sambo sendiri dan Eliezer yang juga kelompok Sambo tapi menjadi justice kolaborator. Tidak ada orang lain yang memberi kesaksian soal itu. Tidak ada bukti lain untuk itu. Nah, kita terpaksa harus percaya dengan kisah itu. Tetapi majelis hakim kemudian dari keseluruhan skenario kisah yang dibangun oleh grup Ferdy Sambo ini, khusus berkaitan dengan episode pelecehan, itu majelis hakim tidak percaya. Nah, dari situ kemudian partisipasi daripada Putri ini sampai terjadinya kejahatan ini, menurut majelis hakim layak untuk diganjar dengan pidana 20 tahun. 20 tahun. Nah, 340 KUHP itu pembunuhan berencana, memang ancaman maksimalnya itu pidana mati seumur hidup atau 20 tahun. Minimum umumnya ya 1 hari. Tetapi hakim melihat bahwa Ferdy Sambo juga maksimal atau maksimum pada pidana matinya. Sementara putrinya ini, Putri Sambo ini, dia maksimal juga, tetapi dia pada 20 tahun. Dengan kata lain, majelis hakim masih punya keyakinan bahwa seorang Putri Chandrawinata atau Putri Chandrawati ini masih ada ruang perbaikan. 20 tahun penjara ini kalau dijalani di lapas nanti, meskipun ini belum berkekuatan hukum tetap, karena mereka masih punya ruang untuk upaya hukum ya. Nah, 20 tahun dia di lapas di lembaga pemasyarakatan, kalau kita bawa kayak undang-undang pemasyarakatan, itu periode di dalam lapas itu dibagi atas 3. Jadi awalnya periode orientasi atau pengenalan atau apapun istilahnya, tapi awal itu periode orientasi, kemudian masuk pada periode pembinaan, dan kemudian pada periode resosialisasi. Jadi mengadaptasi dia untuk kembali ke masyarakat. Nah, kalau dibagi 20 tahun dan dengan 3 periode ini, maka majelis hakim berpandangan bahwa Putri harus 20 tahun.
tinggal nanti teman-teman di lapas akan ketika sesuai dengan tupoksi mereka dan petunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM itu ada bagaimana sebagai turunan dari Undang-Undang Pemasyarakatan itu mereka tahu bahwa kalau 20 tahun maka durasi masa orientasinya berapa lama, kemudian durasi pembinaan berapa lama, dan resosialisasi berapa lama. Itu ada rumusnya, ada di secara teknis ada di sana. Nah, majelis hakim paham itu, sehingga orang seperti Putri ini kalau durasi waktunya di bawah 20 tahun tidak efektif. Artinya seperti sekolah belum tamat itu. Dia butuh sekolah selama 20 tahun di lapas baru bisa dapat ijazah yang bernama orang yang sudah insaf akan kesalahannya. Jadi proses restorasi dirinya dia, karena kita sekarang sudah menganut restoratif justice ya, maka bagaimana keadilan itu memperbaiki orang, merestorasi dia butuh 20 tahun. Itu menurut majelis hakim. Nah, Pak Dedi, ada satu pertanyaan begini. Biasanya kan kalau orang yang istilahnya sangat meyakinkan terlibat dalam pembunuhan berencana 340 apa semua, terus ada dengan pelaku material juga mereka bersama-sama. Jadi misalnya kalau ada pasal 55 atau 56 dia turut serta, biasanya kan hukuman harusnya sama. Jadi kalau pelaku materialnya 20 tahun, dia juga bisa hukuman mati, harusnya kan dia juga hukuman mati, tapi jadi, menjadi 20 tahun. Konstruksi umumnya seperti itu. Tetapi ketika hukum pidana ini, pengadilan hukum pidana atau sistem peradilan pidana ini mengejar kebenaran material. Dalam arti bahwa meskipun dalam konstruksi 55 dan 56 itu mereka berkaitan dengan ajaran Delneming, itu penyertaan dan pembantuan itu mestinya mereka diganjar yang sama, tetapi peran mereka, partisipasi mereka itu tentunya berbeda-beda. Yang namanya pelaku material itu dia memenuhi seluruh unsur delik yang tertulis dari pasal yang dikenakan. Sementara pelaku peserta maupun pembantuan itu atau pembantu itu mereka tidak harus memenuhi semua unsur dari tertulis dari delik yang dikenakan, tetapi tanpa peran mereka kejahatan itu tidak terjadi. Nah, disinilah kemudian majelis hakim ada ruang untuk melihat bahwa kalau misalnya Putri ini hanya dalam posisi laporan dia sehingga dalam tanda petik mestinya dia 55 ayat 1 ayat 1 ke 55 ayat 1 ke 2 itu penghasut, maka mestinya peran dia jelas berbeda dengan Firdy yang membunuh pelaku materialnya, menembak. Begitu juga nanti dengan Eliezer yang meskipun juga pelurunya ikut menembak di situ, tetapi saya tidak, artinya nanti kita teliti lebih dalam peluru siapa yang menyebabkan Joshua menghembuskan nafas. Itu menunjukkan bahwa dialah pelaku material. Tetapi secara sederhana dari tiga putusan ini kita bisa berkesimpulan bahwa sesungguhnya Ferdy Sambo lah pelaku materialnya. Makanya hukuman paling berat. Paling berat ya. Dia memenuhi semua unsur delik dan dia juga yang memegang kendali atas keseluruhan kasus ini, maka dia paling berat. Kemudian mari kita bawa ke Eliezer. Yang paling pokok di sini adalah majelis hakim tunduk kepada surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Ya, karena surat edaran Mahkamah Agung itu perintah. Dan hakim ini kan bawahannya Mahkamah Agung, mereka harus taat kepada perintah pimpinan. Di mana untuk justice collaborator itu dikenakan pidana yang paling ringan di antara yang akan dipidana.
Dengan kata lain, yang kali lalu kita sempat ngomong, ada dua alternatif. Kan kita bisa lihat bahwa tuntutan terhadap PC ini 8 tahun kan. Ya. Sehingga kita berasumsi bahwa atau memprediksi bahwa kemungkinan sekitar 8 tahun itu diantar bisa lebih ringan, bisa lebih berat kan begitu. Ya. Tapi tidak mungkin 12 tahun. Ya. Nah, tetapi yang paling ekstrim yang kita memprediksi putusan bebas karena konstruksinya relasi antara Ferdy Sambo dan Eliezer. Apalagi kalau benar bahwa Ferdy Sambo menembak Brigadir J duluan, baru dia perintah ikut tembak, tidak mau tembak diarahkan. Nah, dari posisi seperti itu maka mestinya hakim bisa putus bebas. Meskipun pasal 51 itu dalam ajaran umum hukum pidana ya, itu ditempatkan pada sole withholding ground. Apa itu, Pak? Itu alasan-alasan untuk memaafkan kesalahan. Jadi kesalahan tetap ada, tapi dia dimaafkan. Tapi saya beranggapan bahwa kalau dalam relasi seperti itu, mestinya dia dibebaskan. Karena ada 3 jenis putusan menurut KUHA. Dipidana, kemudian dibebaskan atau freespat, kemudian dilepas dari segala tuntutan atau oslah ale vervolging. Jadi tapi kalau dibebaskan Pak Dedi, resikonya kan juga Barada Eliezer bisa menuntut rehabilitasi nama baik kan, karena tidak terbukti bersalah gitu. Nah, jadi itu banyak karena bisa dipolitisasi segala macam. Tapi bagi saya justru majelis hakim sebenarnya putusan yang ada ini putusan yang mengandung pembebasan dalam tanda petik. Apa itu? Kenapa? Karena antara bobot pidana yang dijatuhkan dengan lama masa tahanan hampir ekivalen. Apa itu? Hampir sama. Artinya kalau jaksa tidak upaya hukum misalnya, yang pasti dari Eliezer pasti terima. Saya berprediksi mereka menerima putusan. Yang 1 tahun 6 bulan mereka terima. Nah, kalau 1 tahun 6 bulan ini berarti dia hanya masuk ke dalam lapas untuk sekedar menyelesaikan administrasi untuk bebas. Ya. Karena kalau kita bawa ke durasi yang tadi saya jelaskan bahwa ada 3 durasi masa menjalani pidana di lapas. Setelah 1 tahun 6 bulan ini dipotong masa tahanan, sisa berapa bulan? Kemudian bagaimana berapa bulan itu dibagi dalam 3 periode ini? Iya, iya. Masa pembinaan hanya berapa minggu? Iya, iya. Apa yang mau dibina? Betul. Nah, ini juga Pak Dedi menjadi menarik karena ya mungkin seperti yang Pak Dedi sampaikan bahwa mungkin putusan hakim ini mempertimbangkan partisipasi Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Karena kalau melihat dari pertimbangan hakim kan dia juga terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 340. Ya. Terus ada peran sertanya dia di pasal 55 atau 56 gitu. Nah, ini yang pada akhirnya hukumannya walaupun secara sah melanggar pasal 340 tapi hukumannya jauh daripada tuntutan jaksa. Nah, sekarang kita bedah itu berkaitan dengan terbuktinya secara sah dan meyakinkan, artinya dia terpenuhi terpenuhi unsur delik dari pasal 340 dan juga terbukti. Pertanyaannya apa sih unsur delik dari yang tertulis atau bestandard delik daripada 340 KUHP itu? Yang pertama adalah unsur perencanaan. Barada E tidak ikut merencanakan. Hanya bagian diperintahkan. Diperintah pada saat eksekusi. Yang kedua, unsur dengan sengaja. Barada E tidak sengaja karena dalam tekanan. Iya, iya. Unsur menghilangkan nyawa, dia jelas terpenuhi karena dia ikut berpartisipasi dalam menghilangkan nyawa. Nah, dari posisi-posisi seperti itu maka 2 unsur pokoknya ya tidak cukup kuat. Walaupun terbukti secara sah dan meyakinkan. Menghilangkan nyawa. Wah, tapi tidak 100%. Gitu. Tidak, karena memang tidak semuanya unsur konstruksi daripada pelaku peserta kan tidak harus terpenuhi semua unsur delik. Maka 2 unsur tidak terpenuhi, tetapi ada terpenuhi 1. Kenapa dia tidak masuk dalam pasal 338 pembunuhan biasa? Yang tidak masuk dalam perencanaan dia tuh?
Kalau pembunuhan biasa berarti inisiatif dari dia. Oh, maksudnya begitu. Dia yang mau bunuh. Dalam konstruksi perencanaan untuk membunuh Joshua, prestasinya dia, partisipasinya dia hanya ada pada menghilangkan nyawa. Dia tidak ikut merencanakan dan dia juga tidak ada unsur kesengajaan. Nah, disinilah yang kemudian kalau lebih dalam kita bedah, kenapa saya masih melihat bahwa hakim juga belum secara murni mau menerapkan pasal 51 KUHP. Kenapa? Karena satu tindak pidana, kalau kita belajar dari ajaran umum hukum pidana, ketika merumuskan satu tindak pidana itu ada dua komponen mendasar di situ. Yang pertama, kita akan melihat sifat melawan hukum dari suatu perbuatan untuk layak disebut sebagai suatu kejahatan. Ya. Nah, sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid. Nah, suatu perbuatan itu layak untuk dijadikan sebagai kejahatan, maka dibuat dalam undang-undang. Nah, kemudian yang kedua, kesalahan daripada pelaku, supaya undang-undang ini bisa diterapkan. Nah, dua komponen ini sangat penting. Makanya terkait dengan kesalahan, khusus kesalahan itu ada pada diri pelaku atau unsur subjektifnya. Kalau wederrechtelijkheid itu ada unsur objektifnya. Nah, kita menganut ada Hume dalam Schuldbegrip, ajaran tentang kesalahan itu kita menganut ada Hume Handstraf sonder Schuld. Dia ada pidana tanpa kesalahan. Ya. Nah, pasal 51 KUHP itu memaafkan kesalahan. Kesalahan tetap ada, hanya dimaafkan. Tapi dalam konteks Brigadir E ini dia tidak punya kesalahan. Karena antara pilihan antara dua, nyawa atau lebih baik membunuh daripada dibunuh. Tapi itu kan menghilangkan nyawa kan kesalahan tuh. Iya, tetapi dia dalam posisi tidak ada pilihan lain. Menghadapi orang yang sudah tembak atasannya dia, dan dia juga adalah bawahan dari orang yang menembak, dan orang itu sementara pegang senjata, bagaimana dia menolak untuk melaksanakan perintah? Apalagi kultur kepolisian yang podcast sebelumnya saya sampaikan bahwa apa benar bahwa di kepolisian tidak ada lagi kultur komando. Inilah PR besar. Nah, kalau kultur komando, maka dalam komando itu prajurit tidak pernah salah. Komandan lah yang harus bertanggung jawab. Nah, sehingga dia diperintah dilaksanakan. Ya. Nah, tetapi saya bisa memahami majelis hakim melihat bahwa unsur komando ini kan unsur sosiologis saja. Ini praktik menyimpang yang dalam kultur kepolisian yang belum bisa lepas dari sifat militerisme. Ya. Karena dulu mereka bagian dari ABRI, Angkatan Bersenjata, tentara juga itu. Angkatan keempat malah pernah diberi status seperti itu. Benar. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan berdasarkan apa yang ditulis dalam undang-undang, bahwa undang-undang kepolisian menyatakan, undang nomor 2 tahun 2002 itu menyatakan bahwa mereka polisi sipil, bukan lagi militer. Makanya mereka kalau buat kesalahan diadili di pengadilan umum, bukan pengadilan militer. Sehingga pasal 51 ini lebih condong ke pengadilan militer gitu. Pasal 51 kalau yang saya jelaskan tadi dalam penafsiran yang memperluas, karena pasal 51 itu memang lebih waktu KUHP dibentuk dia kena pada alasan memaafkan, pemaaf. Tetapi kalau ditafsirkan secara luas dengan kasusnya posisi Eliezer ini, mestinya dia cuman robot yang digerahkan. Makanya dia sebenarnya ke konstruksi 56. Tetapi karena undang-undang menyatakan bahwa polisi sekarang adalah polisi sipil, maka ya hakim menerapkan itu. Tetapi hakim tetap mempertimbangkan logika hakim dalam putusan ini, mempertimbangkan perasaan keadilan masyarakat. Iya. Makanya putusannya jauh, dan itu sesungguhnya putusan bebas itu bagi saya. Ya, kalau potong masa tahanan jalani mungkin kurang lebih ya sekitar mungkin paling lama ya Februari 2024 dia sudah keluar. Ya, paling lama. Apalagi dia masuk dengan baik ya. Kalau kita hitung bahkan tidak sampai Februari, karena kalau pakai pasang 3 durasi, maka sekitar November tahun ini dia sudah keluar.
dia sudah keluar, tapi dalam masa masih wajib lapor ke dalam. Resosialisasi. Ya, nah kalau begitu dari ini Februari, berapa lama sih? Di samping itu juga Pak Dedi, kita bisa lihat bahwa vonis untuk Barada Richard Eliezer ini pasti pertimbangannya pasti salah satu seperti tadi ada sebutkan di awal tentang peran dia sebagai justice kolaborator. Yang kedua juga ada surat edaran Mahkamah Agung tentang bagaimana memperlakukan justice kolaborator dan whistleblower seperti yang disebutkan di podcast sebelumnya. Jadi sehingga 1,5 tahun itu dirasa cukup menjawab rasa keadilan masyarakat berdasarkan dua pertimbangan itu ya Pak Dedi. Ya kalau bagi masyarakat itu terjawab. Kalau bagi saya akademisi putus bebas. Harus bebas. Gitu. Harusnya bebas. Saya. Karena Eliezer pada posisi itu tidak ada ruang. Seperti kalau kita dua tenggelam sama-sama di laut, pelampung cuma satu, ya saya cekik Anda biar saya selamat daripada kita dua mati sama-sama. Oh gitu. Iya. Pilihannya di situ. Dan itu contoh itu ada di dalam textbook. Dalam textbook hukum pidana kita belajar ada itu. Jadi itu contoh-contoh seperti itu. Ya. Terus berikutnya Pak Dedi, apa yang sudah terjadi dalam persidangannya khusus Barada Richard Eliezer sampai pada vonis dia yang cukup luar biasa ini kan pada akhirnya menjadi jurisprudensi. Nah, kasus-kasus yang sekarang melibatkan justice kolaborator kan pasti ada banyak juga di Indonesia tuh, sehingga ini akan mempengaruhi putusan-putusan pada hakim-hakim di daerah yang lain kan begitu. Iya, jadi itu jelas. Ini itu yang tadi saya bilang gempa buminya, magnitudonya ada, epicentrumnya ada di situ, pusat gempa buminya di situ, dan dia akan menggetarkan penegakan hukum di seluruh Indonesia. Dalam artian akan memberi nuansa baru. Karena tiba-tiba misalnya Kota Kupang misalnya memutus secara berbeda, waduh itu dihujat habis-habisan itu. Iya, orang sudah lihat, contohnya ini kok. Iya ada kok. Nah jadi apalagi sekarang dengan era informatika seperti ini, detik ini orang tahu. Betul. Di situ sehingga bagi saya jauh lebih penting sekarang adalah bagaimana nasib Eliezer. Saya tidak mau lebih jauh karena itu nanti mengintervensi profesionalitas teman-teman di LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tapi saya mau mengambil perbandingan saja kalau dari textbook yang kita pelajari, kalau di luar negeri karena hadirnya undang-undang LPSK juga, perlindungan saksi korban juga kan adaptasi dari luar negeri, sehingga membentuk LPSK. Nah, di luar negeri orang-orang seperti Eliezer ini setelah ini dia akan bisa diganti identitasnya, dikasih pekerjaan baru dan segala macam. Tetapi saya mau hanya lihat karena majelis hakim berpedoman pada undang-undang yang tertulis, hukum yang tertulis, undang-undang kita, apa yang ditulis oleh undang-undang, maka mungkin saya yang salah dengar atau salah ingat, tetapi kemarin putusannya Eliezer itu tidak menyebut dia dipecat. Ya, ada informasi yang berkembang bahwa kemungkinan dia tidak dipecat. Ya. Karena masih di bawah 2 tahun ya. Itulah. Nah, artinya tidak dipecat. Nah, jadi soalnya lagi adalah mudah-mudahan ini juga harus ada upaya lebih untuk memperbaiki kultur kepolisian. Karena kalau setelah dia diangkat kembali dan dimasukkan ke sarang macan, ya dia jadi mangsa yang empuk. Itu lagi ya Pak Dede. Atau justru dia dianggap sebagai model 2 kali pengkhianat, maka derajatnya lebih tinggi. Kalau 1 kali pengkhianat berarti kelasnya baru 50%. 2 kali pengkhianat berarti sudah 100%. Nah, orang seperti ini bisa direkrutin. Nah, logika begini, kita ambil kalau di NTT misalnya ya, saya tidak menuduh polisi ya NTT, tapi kita ambil supaya banyak ini penonton kita kan orang NTT. Apa sih kasus yang paling heboh di NTT? Trafficking, human trafficking. Tiap minggu pendeta Emi Sertian dan kawan-kawan selalu di wall mereka itu kan menyampaikan bahwa pulang jenazah. Berarti perdagangan orang di NTT ini masih
luar biasa, hanya tidak diungkap. Iya. Tiba-tiba ada anggota polisi bawahan yang menjadi sindikat membongkar pimpinannya yang terlibat. Misalnya, ini contoh saja. Kemudian dia diinjak-injak. Iya. Tetapi karena dalam perjuangan dia kemudian lolos pimpinannya yang kena. Kemudian dia dipromosi. Ternyata dalam perjalanan kalau kultur kepolisian tidak diperbaiki, dia menjadi penjahat yang lebih jahat. Padahal dia sudah dipromosi. Iya, iya. Nah, mudah-mudahan eliezer jangan seperti itu. Dan nanti eliezer lain yang ada di pengadilan-pengadilan lain di Indonesia jangan seperti itu. Karena polisi saja sudah penjahat. Iya. Apalagi yang polisi biasa, yang bukan polisinya polisi. Nah, eliezer kalau dikembalikan ke propam, maka dia masuk ke kandang singa awalnya sebelum diperbaiki. Tapi kalau dia dikirim ke unit lain, maka itu dibawa ke singa liar semua. Betul. Dia menjadi mangsa empuk, atau justru dia dipromosi di sana dan kemudian satu ketika dia menjadi bosnya singa. Ya paling tidak kisah The Lion King akan terjadi ketika tadinya dia dipelihara di kandang di kebun binatang, dia menjadi singa jinak, tapi kemudian dia cari tahu bahwa oh saya ini kan turunan raja hutan, dan ketika dikembali ke hutan pada saatnya dia bertarung dan kemudian jadilah raja hutan yang benar dan ganas, paling ganas. Kisah The Lion King itu kita bisa menjadikan ilustrasi bahwa jangan sampai eliezer satu ketika menjadi The Lion King. Ya. Ini jadi soal. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi untuk waktu dan penjelasan yang sudah bisa dibagi kepada penonton Podjames mana saja. Siap. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada satu statement singkat dari Anda, silakan. Iya, kasus Ferdy Sambo ini misinya harus menjadi pembelajaran bagi penegakan hukum secara nasional. Satu, yang kedua, ini juga pembelajaran bahwa kultur kepolisian kita, reformasi kepolisian belum selesai, khususnya pada aspek kulturnya. Kemudian yang ketiga, perlu direnungkan kembali sistem ketatanegaraan kita, pola kerja antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Paling tidak, kepolisian kejaksaan ada di bawah eksekutif, hakim ada di bawah yudikatif. Nah, bagaimana kerjanya? Karena bagi saya, terlepas dari apa yang sudah kita jelaskan, tapi kasus ini juga menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan pidana antara jaksa dan hakim relasinya tidak harmonis. Dan itu menjadi tantangan besar bagi sistem ketatanegaraan kita. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Oke guys, demikianlah bincang-bincang kami dengan pengamat hukum pidana Fakultas Hukum Undana Kupang, Bapak Dedi Manafe, SHM. Semoga apa yang kita bincangkan ini bisa memberikan satu pendidikan hukum bagi kita semua yang menyaksikan video ini. Akhir kata, saya James Bore bersama Pak Dedi pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.